harap adik-adik tetap semangat ya untuk mendengarkan cerita kita minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita minggu ini, yuk kita semua berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami duduk diam mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Nah, cerita di dalam Lukas ini adalah cerita tentang anak bungsu yang hilang. Gimana ya ceritanya? Yuk didengarkan. Nah, pada suatu hari ada seorang bapak yang hidup bersama dengan dua anaknya. Nah, bapak ini punya dua anak, yaitu si sulung dan juga si bungsu. Nah, keluarga ini hidup bahagia. Bapak ini memiliki banyak harta dan juga rumah, sehingga keluarga mereka hidup bahagia. Akan tetapi, anak bungsunya itu sangat tidak suka belajar. Tuh, adik-adik siapa yang gak suka belajar? Suka belajar semua ya pasti ya. Nah, kalau anak bungsu ini gak suka belajar, dia juga gak suka bekerja. Dia cuman pengen main terus. Jadi, pada suatu hari, anak bungsu ini datang kepada ayahnya. Lalu dia bilang, Papa, kenapa anakku? Aku gak mau belajar lagi di rumah. Aku sudah bosan, aku pengen main keluar. Jadi, Papa harus memberikan bagian dari warisanku sekarang. Karena aku pengen keluar dari rumah, aku gak betah di rumah lagi. Loh, kenapa seperti itu? Kan semua kebutuhanmu sudah terpenuhi. Lalu juga kamu boleh melakukan apa saja di rumah. Enggak, aku nggak mau di rumah lagi. Aku sudah bosan. Aku pengen pergi keluar mencari teman-teman dan juga mau berpesta-pesta. Ya sudah, kalau memang itu kemauanmu. Kalau gitu, ayah akan berikan harta warisan bagianmu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak bungsunya ini mendapatkan banyak uang. Setelah itu dia langsung pergi keluar dari rumahnya dan pergi berpesta. Nah adik-adik, pesta memang menyenangkan ya. Kita bisa bernyanyi, kita bisa bertemu teman, kita juga bisa bermain. Tapi karena uang dari anak bungsu itu terbatas, jadi dia hanya bisa bertahan 1 minggu di luar. Nah, karena dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berpesta, untuk bermain, lalu juga untuk dihabiskan, akhirnya dia gak ada uang lagi. Karena dia tidak ada uang lagi, akhirnya dia jatuh miskin. Kalau gak ada uang, dia gak bisa makan, dia gak ada tempat tinggal, dia juga gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia pulang ke rumah, dia takut kalau ayahnya marah. Nah, jadi anak bungsu ini memikirkan cara bagaimana dia bisa bertahan hidup. Nah, pada suatu hari dia melihat ada kandang babi. Tuh, kotor ya, karena babi kan suka bermain di lumpur. Nah, tapi dia bertanya kepada pemilik babi ini, Pak, tolonglah, bisa nggak kasih saya pekerjaan? Saya sangat membutuhkan uang. Saya lapar banget, nggak ada tempat tinggal, saya nggak bisa makan. Nah, karena pemilik babi ini baik, akhirnya dia memberikan pekerjaan kepada anak bungsu ini. Nah, tapi anak bungsu ini sangat lapar, jadi dia ingin makan makanan babinya. Tapi pemilik babi itu nggak memperbolehkan. Kenapa kamu mau makan makanan babi itu? Nanti babi-babi itu kelaparan. Tuh, makanya anak bungsu ini sangat sedih. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, uang nggak ada, tempat tinggal nggak ada, orang yang bisa membantu dia juga nggak ada. Akhirnya
Dia kembali memikirkan, kalau aku pulang ke rumah papa, pasti aku kena marah. Tapi orang-orang yang bekerja di rumah papaku itu semuanya hidup enak walaupun mereka harus bekerja. Mereka bisa dapat makan, mereka ada tempat tinggal. Sedangkan kalau aku di luar sendirian, aku nggak bisa ngapa-ngapain, uang pun nggak ada. Bagaimana ya? Ya sudah, kalau gitu aku pulang aja deh. Kalaupun misalnya papaku nggak menganggap aku sebagai anak lagi, aku nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bekerja dan mendapatkan tempat tinggal. Oleh karena itu, anak bungsu ini pulang ke rumahnya. Nah, ketika anak bungsu ini pulang ke rumahnya dari kejauhan, bapak ini melihat anaknya yang bungsu sudah pulang. Karena sangat merindukan anaknya, bapak ini akhirnya berlari dan memeluk anak bungsunya. Seperti orang yang gak pernah ketemu bertahun-tahun. Sambil menangis, ayahnya bilang, "Oh anakku, engkau yang hilang kemarin sudah kembali." Nah, ayahnya tidak memikirkan, uang kamu kemana, kamu ngapain aja. Tetapi ayahnya hanya memikirkan keselamatan anaknya. Karena itu, ayahnya memaafkan semua kesalahan anaknya dan menerima kembali anak bungsunya. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar loh bagaimana pengampunan seorang bapa. Kita juga bisa belajar bagaimana pengampunan Yesus kepada kita, orang yang berdosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa ya. Nah, tapi karena kasih Allah kepada manusia dengan mati di kayu salib, Allah mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Tapi nggak sampai di situ loh. Allah ingin kita sebagai orang yang menyadari kesalahan kita untuk datang kepada Tuhan. Datangnya gimana, Ci? Kan kita nggak bisa ketemu. Ya benar, kita masih belum bisa ketemu ya. Tapi Tuhan kasih cara, yaitu dengan kita berdoa. Nah, adik-adik kita sudah pernah belajar ya tentang doa Bapa Kami. Nah, di dalam doa Bapa Kami ada kalimat yang menyatakan, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, ketika kita berdoa, kita boleh meminta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kita. Tuhan tidak marah kalau kita berbuat salah, tetapi Tuhan akan senang apabila kita menyadari kesalahan kita dan kita datang meminta ampun kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik berbuat salah, tidak perlu takut. Kita harus menyadari dan juga mengakuinya agar itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Setiap orang pasti berbuat salah, tetapi nggak semua orang bisa mengakui kesalahan itu. Jadi, kalau adik-adik adalah anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, adik-adik harus belajar mengakui kesalahan ya. Dan jangan takut karena Tuhan pasti mengampuni kita. Karena Tuhan sudah dulu mengampuni kita dengan mati di kayu salib. Sekarang giliran kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta ampun agar kita diselamatkan. Nah, sekian cerita kita minggu ini. Semoga adik-adik belajar dan juga terberkati melalui firman Tuhan. Sebelum kita tutup cerita kita minggu ini, jangan lupa untuk ayat hafalan dan aktivitas muridnya dikerjakan ya. Jangan lupa juga untuk difoto. Sebelum kita menutup firman Tuhan kita minggu ini, yuk kita berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus mengampuni kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena sudah mau mengampuni kami terlebih dahulu.
Oleh karena itu, ajarlah kami untuk selalu percaya dan berpegang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Shalom.